Cek dulu, cek. Bermasmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat diundang berdiri. Ibadah Paskah Nasional 2026 ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Selamat Paskah saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan telah bangkit, haleluya. Silakan duduk. Allah Bapa
Bapa yang maha baik, kami memuji Engkau atas anugerah-Mu yang tak terbatas menaungi kami hingga boleh berkumpul dalam syukur dan sukacita di Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Kami bersyukur atas keberagaman budaya yang Engkau karuniakan bagi Indonesia, dan kami percaya kelimpahan dari-Mu menghadirkan damai dan sukacita bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami memuji Engkau atas anugerah sumber daya manusia yang Engkau limpahkan bagi Indonesia. Dengan penuh syukur kami menyerahkan diri untuk mengolahnya dengan bijaksana, agar melalui kerja dan karya kami, bangsa dan negara ini dibangun dalam kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Kami memuji Engkau atas kelimpahan sumber daya alam dan keindahan seluruh ciptaan-Mu di Indonesia. Dari daratan, lautan, hingga udara, dengan penuh syukur kami berkomitmen untuk menjaga, melestarikannya, dan mengelolanya dengan hati yang bijaksana, sebagaimana wujud tanggung jawab iman kami kepadamu. Atas anugerah persatuan, kerukunan, dan persaudaraan yang Engkau limpahkan bagi Indonesia. Dengan penuh syukur kami bertekad untuk memelihara dan mewujudkannya dalam kehidupan bersama, agar kasih dan damai-Mu nyata di tengah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah sukacita Paskah pada hari ini, di tengah rasa syukur atas segala anugerah-Mu bagi bangsa ini, kami teringat untuk mereka yang mengenang karena kelaparan dan keterbatasan. Dengan hati yang rendah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah, sebab kami belum dapat menghentikan ketimpangan yang ada.
Engkau telah mempercayakan kehidupan bumi dan segala isinya kepada kami. Engkau memberikan kekuasaan kepada kami untuk memelihara semesta. Namun kami kurang peduli dan tidak bersuara melihat alam dieksploitasi. Kami membiarkan alam ciptaan-Mu terus dikeruk dengan tidak bertanggung jawab. Kami membiarkan orang-orang yang membuang limbah ke alam, bahkan kami sendiri sering menghambur-hamburkan sumber daya alam dalam kehidupan kami. Dengan hati yang rendah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah, sebab kami tidak mampu menguasai diri atas alam dan tidak bersuara terhadap ketidakadilan ekologi. Ya Allah, Sang Kebaikan, Engkau telah meneladankan umat-Mu untuk berbuat baik kepada semua orang. Engkau telah menunjukkan cara hidup-Mu yang tidak membeda-bedakan orang. Namun kami tidak peka terhadap teladan dan cara hidup-Mu. Kami sering membeda-bedakan orang lain. Kami hanya berbuat baik pada orang-orang yang sama dengan kami. Kami tidak mau hidup bersama dengan mereka yang dianggap hina. Bahkan kami membiarkan hidup mereka semakin buruk dan tertekan. Dengan hati yang rendah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah, sebab kami masih membatasi perbuatan-perbuatan baik kami. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan-pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaganya menjadi sedih ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ia adalah orang benar. Yusuf Arimatea mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu dibawanya untuk dikuburkan. Tak berarti jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku.
Hidupku sungguh-sungguh menjadi bahan, dan ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita berdoa. Di Paskah Nasional di Provinsi Sulawesi Utara di tanggal 8 April 2026 ini, kami menyatakan kerinduan kami semua untuk membaca firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya sukacita kami di Paskah ini bertambah-tambah karena Kristus hadir. Amin. Mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 1. Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu penutup itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Yesus Kristus. Di Manado dalam beberapa hari ini sebelumnya mengalami beberapa kali gempa bumi. Kejadian ini terjadi menjelang Jumat Agung dan Paskah. Lebih tepatnya mulai hari Kamis sampai Sabtu. Mulai dari gempa bumi berskala 7,6 sampai yang kecil. Kurang lebih hampir 80 kali. Kejadian ini mengingatkan saya tentang peristiwa yang sama yang pernah terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan dan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Pada waktu pagi subuh terjadi gempa bumi juga, yang menyebabkan batu penutup kubur Yesus terbuka. Sehingga secara kebetulan peristiwa yang sama ini terjadi juga di Manado. Di momen ketika kita semua orang percaya tengah dalam persiapkan melaksanakan hari Jumat Agung dan hari Paskah, termasuk persiapan kegiatan Paskah nasional ini. Peristiwa gempa bumi ini tentunya mendapat tanggapan dari berbagai orang. Ada yang mengatakan gempa bumi itu adalah peringatan dari Tuhan karena dosa dan kesalahan itu. Karena itu, ibadah gereja di waktu Jumat Agung sangat penuh sesak, saking banyaknya orang. Tapi ada juga yang mengatakan itu gejala alam biasa. Ada yang mengatakan itu mujizat karena waktunya bersamaan dengan persiapan kegiatan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Bagi saya pribadi, apapun tanggapan orang, silakan saja. Tapi yang pasti Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Lebih khususnya ayat 5b dan 6. Telah menjadi dasar pijakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Yaitu ketika gempa bumi itu terjadi, ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan penutup batu, kubur terguling dan kubur terbuka. Dan malaikat Tuhan duduk di atasnya. Dan berkata kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 5b dan 6 dalam bahasa Yunani. Me pobeiste humeis oida gar hoti lesun ton estramenon seiteite uk estin ode egerte gar katon eipen deute idete ton topon hopu ekeito. Artinya, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Kata ia telah bangkit dalam bahasa Yunani, egerte, adalah kata kerja aorist posif indikatif orang ketiga, yang berarti ia sudah dibangkitkan. Kata ini menunjukkan tentang adanya kuasa yang sangat-sangat besar telah bekerja dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini. Adanya gempa bumi dan turunnya malaikat dari sorga, terbukanya kubur, serta bangkitnya Tuhan Yesus dari kematiannya telah menunjukkan betapa tak terbatas kuasa Allah itu. Peristiwa kebangkitan Yesus telah menjadi pembuktian betapa kemahakuasaan Allah dan kedaulatan Allah itu dapat mengalahkan segala bentuk kuasa dunia dan termasuk kuasa maut sekalipun. Allah tetap berdaulat atas dunia ini. Karena Allah pemilik dunia ini, kematian tidak pernah dapat menghentikan kuasa Allah yang besar itu.
imam-imam kepala, tua-tua Israel, ahli-ahli Taurat, serta Pilatus boleh berkonspirasi, berkomplot untuk merancang kematian Yesus. Tapi mereka tidak dapat membatasi, apalagi menghalangi rencana keselamatan Allah. Kebangkitan Kristus adalah bukti penyataan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Kuasa Allah melampaui kuasa manapun di dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus telah menjadi bukti penggenapan nubuatannya bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Kebangkitan Yesus ini juga menepis tentang adanya keraguan para murid-muridnya tentang kemanusiaan dan keilahiannya. Kebangkitan Yesus telah memberi harapan baru bagi orang percaya untuk mengalami keselamatan yang dari Allah itu. Dunia boleh berada dalam berbagai kemelut dan berbagai krisis. Perang boleh terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi, adanya global warming, bencana alam, ketidakadilan, ketidakbenaran, kejahatan AI, diskriminasi, intoleransi boleh terjadi di mana-mana. Tapi itu semua tidak bisa menghalangi kasih Allah akan dunia ini. Paskah mau menyatakan lagi kepada kita umat Tuhan, bahwa gereja-gereja, bahwa Allah masih berdaulat atas dunia ini dengan segala ciptaannya. Ingatlah selalu, Allah masih pemilik dunia ini dan akan selalu menjadi penguasa tunggal atas dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini masih dalam kontrol Allah. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan apapun di dunia ini. Karena itu, percayalah dan andalkan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Paskah mengingatkan kita untuk percaya kepada sumber keselamatan dunia. Dunia boleh menunjukkan kekuatan kekuasaannya, kedudukan, status, kekayaan, popularitas yang membuat manusia menjadi sombong. Tapi kita tahu itu semua tak berarti di hadapan Allah. Allah hanya menuntut kita untuk tunduk dan berserah kepadanya. Ketika kita percaya, maka mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, tema Paskah kita saat ini, supaya kita menjadi satu. Dalam Yohanes 17 ayat 11. Paskah nasional ini seharusnya menjadi momen pengakuan kita orang percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu mari kita jadikan kekuatan Paskah ini sebagai satu kekuatan untuk mempersatukan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Sebab inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam doa untuk murid-muridnya dalam Injil Yohanes 17 ayat 11. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu dalam Kristus. Jadikan Kristus sebagai kepala gereja kita. Yang menuntun setiap pelayanan kita. Kita tingkatkan kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus. Asal usul, suku, ras, ajaran gereja kita boleh berbeda. Tapi ingat, jangan jadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk terpecah belah dan saling bermusuhan. Paskah telah mengingatkan kita bahwa kita harus bersatu sebagai umat Tuhan yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita perlu belajar dari perempuan-perempuan tentang kesetiaan, ketaatan, keyakinan mereka, serta keteguhan iman mereka yang tidak pernah menyerah mencari Yesus. Ingat, gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Jangan pernah berhenti melakukan misi Allah dalam memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang bangkit bagi semua orang di dunia. Jemaat Tuhan, kita boleh juga
berbeda dari segi agama dan kepercayaan kita. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan, saling membenci satu sama lain. Ingatlah bahwa kita pernah berjuang bersama-sama sebagai anak bangsa untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ingat semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, artinya biar berbeda-beda, kita satu. Kita ingat juga slogan perjuangan kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Serta ingat juga baik-baik, banyak pejuang-pejuang kita telah mati hanya untuk supaya kita merdeka dan bersatu. Mari di momen Paskah ini, kita jadikan sebagai momen bagi seluruh gereja-gereja untuk bersatu dalam kesatuan bersama Kristus Yesus sebagai kepala gereja kita dan sebagai anak bangsa Indonesia. Momen Paskah ini kita jadikan juga sebagai momen silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Kita bangun kembali persaudaraan yang rukun dengan mereka. Kita ciptakan sikap hidup yang saling menghormati, menghargai satu sama lain, serta kita perkuat toleransi antar umat beragama di negara yang kita cintai ini. Ingat selalu, kita boleh berbeda agama, tapi kita ini harus satu dalam negara kesatuan Indonesia. NKRI harga mati. Kita tolak intoleransi. Kita perkuat moderasi antar umat beragama. Serta marilah kita bersatu mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang notabene asli orang Minahasa. Siamo situama Minahasa, merdeka, merdeka. Iyayat Usanti, Iyayat Usanti. Kita dukung kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jika kita melakukan firman Tuhan ini secara bersama-sama, pasti gereja kita akan maju. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring.
Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan, bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. di muka bulan terbaring
sejak tadi pagi itu sudah sangat ramai ya pendengar dan pemirsa, sudah memadati area. Berdasarkan tadi data yang kami dapatkan itu sekitar 35.000 sudah memadati kawasan Pohon Kasih Megamas, dan juga bisa melebar sekitar nanti 70.000 orang, karena tadi berdasarkan yang kami dapatkan itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian juga nanti jangan lewatkan pendengar dan pemirsa, akan ada juga penampilan dari artis rohani Maria Sandi dan juga Yesua Abraham. Kemudian juga pendengar pemirsa, untuk Pasca Nasional tahun 2026 ini itu dibawakan oleh MC Coki Sitohang. Untuk sementara ini sedang berlangsung puji-pujian yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Adolf Katuk Wenas selaku Ketua BPMS Gemim. Pendengar dan pemirsa juga ini bisa kami informasikan ralat ibadah tadi, ralat ini sedang berlangsung ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Adolf Katuk Wenas. Kemudian juga untuk dari utusan Presiden Republik Indonesia itu ada Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo yang juga hadir untuk perayaan Pasca Nasional 2026 ini. Kemudian juga dapat kami informasi. Sementara persembahan dijalankan akan diiringi dengan lagu Bernyanyilah Bagi Tuhan Gua oleh tarian Mas Samper. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bernyanyilah bagi Pendengar dan pemirsa, masih bersama saya Noni Oktavia melaporkan langsung dari kawasan Pohon Kasih Megamas perayaan Paskah tahun 2026. Di sini saya tidak sendiri, bersama dengan reporter Anugrah Pandey. Baik Anugrah, bagaimana ini keadaan pada siang hari ini yang memang kita bisa lihat cuaca cukup panas. Iya benar. Ya, akan tetapi ya dengan cuaca yang memang cukup cerah, sepertinya juga cuaca cukup mendukung untuk perayaan Paskah Nasional tahun 2026 ini. Iya baik Anugrah. Benar rekan Noni, terpantau untuk cuaca hari ini cerah, seperti mendukung kegiatan ibadah Paskah Nasional hari ini. Dan terpantau saat ini di ibadah Paskah Nasional ini sementara pertunjukan oleh salah satu grup Mas Samper yang mengisi acara ibadah ini, dan antusiasme dari para jemaat umat Kristiani di Sulawesi Utara saat ini sungguh luar biasa. Meskipun cuacanya cukup panas di lapangan Pohon Kasih Megamas Manado, dan terpantau juga pendengar dan pemirsa saat ini yang perlu juga kami informasikan bahwa telah hadir di ibadah Paskah Nasional ini dari perwakilan perwakilan Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kadif Humas. Juga hadir langsung utusan khusus Presiden Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir Menteri Perumahan Republik Indonesia Bapak Marwarar Sirait. Dan sekali lagi pemirsa pendengar, antusiasme dan euforia ibadah Paskah Nasional di Manado ini sangat-sangat
terlihat dan penuh antusias meskipun dalam cuaca yang cukup panas di lapangan Pohon Kasih Megamas Manado. Masyarakat umat Kristiani Sulawesi Utara antusias untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Mungkin demikian, Noni. Ada lagi laporan yang perlu disampaikan? Ya, baik, terima kasih Anugrah, bersama saya Noni Oktavia. Untuk perlu juga diketahui untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, karena memang tadi terkait adanya perayaan Paskah Nasional tahun 2026, maka untuk itu perlu diinformasikan terdapat rekayasa lalu lintas di mana lokasi penutupan itu di sepanjang Jalan Peretendean, kemudian Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Bethesda. Jadi untuk pendengar dan pemirsa, untuk pengalihan arus lalu lintas itu dari Malalayang atau Walter Monginsidi bisa melalui belok kanan di Patung Monginsidi, kemudian ke kontraflow ke arah Jalan Bethesda, kemudian lurus sampai Patung Samrat, kemudian belok kiri ke arah Jalan Samratulangi. Ya, dan juga pendengar pemirsa bisa juga melalui dari jalan yang berada di Jalan Samratulangi ke Malalayang, bisa melewati Jalan Stadion Kelabat hingga tembus ke gerbang kampus Unsrat. Dan perlu juga kami infokan, kebetulan banyaknya umat Kristiani yang hadir di Pondok Kasih ini. Untuk informasi parkir di zona 1, pendengar atau pemirsa bisa parkir di MCC God Bless Park, Mall Pelayanan Publik, dan Mantos. Peserta akan dijemput dengan bus menuju lokasi. Satu dari Pancaran Kasih dan juga Rumah Sakit ODSK dan kan Rumah Sakit ODSK maksud kami, dan juga Rumah Sakit Siloam. Kemudian juga didukung oleh komunikasi Radio Medik Rapi, radio antar penduduk Indonesia. Nanti di setiap tenda besar pemirsa dan pendengar ada ambulans, dan juga tadi seperti yang sudah kita sampaikan rumah sakit lapangan yang disiapkan juga untuk antisipasi bencana alam kerawanan masa, karena memang bisa kita lihat juga cuaca yang memang cerah sehingga mungkin perlu diantisipasi dehidrasi ataupun penyakit-penyakit ringan lainnya agar segera nanti menuju ke ambulans. Baik, kita ke rekan Anugrah. Ya, pendengar pemirsa perlu juga kami informasikan untuk dari sisi pengamanan perlu diketahui beberapa pihak dari sinergitas antar instansi baik TNI Polri maupun aparat keamanan lainnya seperti juga Panji Yosua. Ibu Bapak, jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, ini, marilah kita merendahkan diri menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Panji Yosua, Dinas Perhubungan, dan Ya Tuhan yang Maha Esa, Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di momentum yang penuh bahagia, syukur, dan berkat,
dalam ibadah Paskah Nasional gereja-gereja dari segala penjuru tanah air hari ini menyatu di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami menakjubi dan mengagumi kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang mengalahkan maut dan membawa keselamatan serta kehidupan baru bagi umat manusia di dunia ini. Saat ini kami mengangkat pemerintah, bangsa, dan negara tercinta Republik Indonesia ke dalam hadirat-Mu. Jadikanlah pemerintah Indonesia sebagai pemimpin bangsa yang tangguh, kompetitif, yang mengedepankan martabat dan terus membawa bangsa dan tanah air Indonesia semakin maju, makmur, dan jaya. Tetap berdiri teguh kokoh di tengah segala tantangan, dinamika, dan problematika global zaman ini. Oleh anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden kami yang visioner, berkarisma, berjiwa besar dan berhati mulia, bersama Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Kabinet Merah Putih, beserta pemerintahan legislatif, yudikatif TNI Polri, dari pusat hingga ke seluruh daerah, agar dengan hikmat sorgawi, Engkau memakai mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani dengan kasih yang tulus ikhlas, serta membawa harapan dan pemulihan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karuniakan kepada mereka roh kebijaksanaan dan integritas, agar semua pemangku kebijakan dan kepentingan bangsa dapat menjalankan kehidupan berbangsa bernegara yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, masyarakat Indonesia akan terus berkontribusi secara positif dan konstruktif serta berkarakter pemenang dalam membangun nusa dan bangsa, dalam soliditas dan solidaritas persatuan Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang berharga bagi dunia, menjadi terang yang bersinar cemerlang bagi segala bangsa. Kami bersyukur saat ini untuk pemberian diri dan kehadiran Bapak Hasim Joyo Hadikusumo yang menopang penuh penyelenggaraan Paskah Nasional ini. Utusan khusus Bapak Presiden yang juga menjadi utusan berkat Tuhan bagi kami. Bersama para menteri yang Tuhan hadirkan dalam soliditas, sinergitas dengan semua pejabat pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati se-Sulawesi Utara, bersama para tokoh nasional, tokoh gereja, tokoh agama lintas denominasi gereja. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk indahnya cuaca anugerah-Mu hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan Paskah ini dalam nama dan berkat Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang. Kami pinta dan persembahkan doa ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kudus dan penuh kasih, kami datang dengan hati yang hancur dan rindu akan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, pada momen Paskah ini, kami mengingat kembali karya salib-Mu yang agung. Engkau mati untuk menebus kami. Engkau bangkit untuk memberikan kami hidup yang baru. Ya Tuhan, kami menyadari seringkali kami hidup jauh dari kehendak-Mu. Kami kurang menghargai pengorbanan-Mu. Kami jatuh dalam dosa
dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pada saat ini, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Tuhan, sucikanlah kehidupan kami, pulihkanlah hati kami, baharui kehidupan kami. Biarlah melalui Paskah ini, kami tidak hanya merayakan secara lahiriah, tetapi sesungguhnya kami mengalami pertobatan yang sejati dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kami juga berdoa sekali lagi untuk pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pemerintah, seluruh pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa dan lingkungan, dan seluruh masyarakat Indonesia agar mengalami kasih dan pengampunan-Mu, sehingga bangsa ini dipulihkan dan diberkati oleh-Mu. Kami serahkan seluruh bangsa Indonesia, kiranya berkat kasih karunia-Mu tercurah kepada seluruh bangsa kami. Berkati tanah kami, berkati negeri kami, berkati lautan kami, berkati masyarakat kami. Seluruh bangsa Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Jauhkan bangsa kami dari malapetaka. Jauhkan bangsa kami dari pelbagai hal yang tidak diingini. Pelihara dan naungi bangsa kami. Dikaulah kota benteng perlindungan kami, sehingga bangsa kami tetap jadi bangsa yang besar, yang jaya, bangsa yang mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan kekasih jiwa kami. Keselamatan kiranya menjadi bagian dari seluruh bangsa kami. Damai dan sejahtera, sukacita ilahi menyertai seluruh bangsa kami. Angkat dari segala kemiskinan, diberkati berlimpah-limpah. Kami sudah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan doa kita. Bapa kami di surga, terima kasih oleh anugerah-Mu kami ada di sini. Di atas altar ini Tuhan, kami datang mempersembahkan pujian, hormat dan syukur kami. Sebagai gereja-Mu bersatu dari Manado, Sulawesi Utara, bangsa Indonesia, kami datang Tuhan merendahkan diri. Kami tahu Engkau ada bagi kami. Kami merendahkan diri mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Biarlah waktu kami berdoa mencari wajah-Mu, Tuhan Engkau berjanji bahwa Engkau mendengar dan menjawab kami. Dan Engkau Tuhan yang memulihkan negeri kami. Sebab Engkaulah yang punya kuasa, Engkaulah yang punya kedaulatan. Bapa, sebagai gereja-Mu Tuhan, kami mohon kesatuan hati bagi gereja-gereja Tuhan dari Manado, Sulawesi Utara sampai kepada seluruh bangsa Indonesia. Biarlah di hari-hari akhir ini gereja Tuhan berdiri tegak. Biarlah Tuhan, gereja-Mu Tuhan bersatu seperti yang Engkau berdoa. Tuhan, Engkau ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Roh kebenaran, roh kehidupan, roh kasih ada di dalam kami. Supaya dari gereja-Mu mengalir
aliran-aliran air kehidupan untuk semua saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Dimanapun kami tinggal, gerejamu ada dimanapun. Biarlah dari bait Allah mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kasih-Mu buat setiap jiwa, sebab Engkaulah yang mengasihi setiap orang Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tidak ada yang lain, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Jauhkan kami daripada yang jahat, lepaskan daripada semua jebakan-jebakan, siasat-siasat, perangkap-perangkap musuh yang bangsa kami tidak melihat, yang pemimpin-pemimpin kami tidak sanggup menyadari. Hari ini kami minta kuasa-Mu melepaskan daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Saat ini kami berdiri, kami mengakui Engkaulah satu-satunya yang punya kekuasaan. Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dari bumi dan di surga. Hari ini dan sampai selama-lamanya kami ada dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami, Allah kami dan Halik kami, Allah yang kami sembah siang dan malam di sepanjang hidup kami. Menyambung doa-doa para hamba Tuhan dalam doa syafaat ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk satu momen bersejarah dalam perjalanan iman kami. Melalui Paskah, peristiwa mengingat, mengenang kebangkitan Kristus menjadi sebuah titik balik perjalanan iman percaya kami bahwa kubur yang kosong itu telah membuktikan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih kepada Yesus Kristus Kepala Gereja. Melalui pekabaran firman Tuhan, ajarlah kami untuk teguh percaya kepadamu. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang disembah siang dan malam, Allah sumber segala berkat. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, sendengkanlah telingamu dan dengarlah permohonan-permohonan doa yang telah dinaikkan mewakili umat-umat-Mu pada doa syafaat ini. Sinarilah wajah Tuhan yang Maha Kudus ke hadapan umat-umat-Mu, serta curahkanlah berkat-Mu yang limpah bagi bangsa dan negeri kami. Biarlah kami hidup dalam ketenangan, kedamaian, toleransi, dan biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Kiranya Tuhan akan melindungi bangsa kami. Dan biarlah kami hidup untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan melalui kuasa Roh Kudus, dengan mengingat kebangkitan Kristus mengalahkan kematian, biarlah kami tetap percaya. Berkati kami sekarang dan seterusnya di dalam nama Yesus, nama yang indah, nama yang penuh kuasa, Kepala Gereja, Putra Allah, kami para hamba Tuhan menaikkan doa syafaat ini. Amin.
berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.